Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami eh, dari mata kuliah Klimatologi ME 2042 akan melaksanakan ujian tengah semester, yaitu menjelaskan mengenai analisis budget air wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan kajian sirkulasi umum atmosfer. Nah, selanjutnya di sini kami terdiri atas 3 orang, yaitu yang pertama ada Zaina Salima Humayr Suhendik, 033 dari Rekayasa Kehutanan. Kemudian ada saya sendiri, Fazaiza Mahes, 010 dari Rekayasa Kehutanan. Dan yang terakhir ada Berto Noven Marsekal, 080 dari Teknik Geodesi dan Geomatika 2019. Baik, langsung kepada bagian 1, yaitu budget air daerah istimewa Yogyakarta yang akan dijelaskan oleh Zaina. Ya, karakteristik yang pertama-tama yang dijelaskan itu karakteristik iklim Yogyakarta. Berdasarkan letak geografisnya yang berada di sekitar garis khatulistiwa membuat Yogyakarta memiliki iklim tropis. Rata-rata curah hujan per tahun adalah 201,2 ml, suhu rata-rata di Yogyakarta adalah 27,2 derajat Celcius dengan kelembapan rata-rata adalah 24,7%. Angin yang bertiup di wilayah Yogyakarta adalah angin muson dan angin barat daya yang bersifat basah dan akan mendatangkan hujan di musim hujan. Sedangkan pada musim kemarau, angin yang bertiup adalah angin muson tenggara dengan sifat kering dengan kecepatan 5-18 knot per jam. Maka berdasarkan data tersebut, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk bersuhu sedang. Selanjutnya, neraca air, definisi perannya. Grafik run-off-nya berdasarkan data tersebut, tabel 1 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Januari hingga Juni tahun 2019, run-off tertinggi terjadi pada bulan April yang mencapai 374,3 mm, sedangkan run-off terendah terjadi pada bulan Juni sebesar 16,7. Selanjutnya, ya, aliran permukaan bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju ke sungai, danau, dan lautan. Itu termasuk citasi dari ASDAQ pada tahun 1995. Di situ ada tabel defisit dan surplusnya. Berdasarkan tabel 2, diketahui pada kurun waktu bulan Januari hingga Juni 2019, surplus tertinggi terjadi pada bulan Maret dan surplus terendah terjadi pada bulan Juni. Sedangkan sepanjang 6 bulan tersebut, defisit selalu bernilai 0. Selanjutnya, sirkulasi umum atmosfer dibaca oleh Faza dan Berto. Oke, terima kasih, Zaina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sirkulasi umum atmosfer. Sirkulasi umum atmosfer merupakan suatu pola skala besar atau global dari angin dan tekanan yang tetap sepanjang tahun atau berulang secara musiman. Lalu, mari kita berandai-andai sebentar. Untuk bumi yang tidak berotasi, konveksi akan membentuk satu sel simetris sederhana setiap belahan bumi, seperti pada gambar yang ada di samping kiri ini. Lalu pada gambar kanan, karena gerak rotasi bumi, gaya Coriolis akan membelokkan aliran udara. Sirkulasi rata yang stabil mempunyai 6 sel yang bergerak berlawanan, 3 sel di setiap belahan buminya, di utara dan juga di selatan. Dalam setiap selnya, gaya Coriolis membelokkan angin ke timur atau ke barat. Batas antar sel bervariasi sesuai dengan musim. Nah, jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Sirkulasi atmosfer sendiri terjadi akibat ketidakseimbangan energi radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi akibat kemiringan sumbu rotasi bumi, topografi permukaan bumi, serta distribusi permukaan, darat, dan juga air. Baik, selanjutnya mari kita berandai-andai lagi ya. Di sini kita lihat di sebelah kiri, jika permukaan secara merata ditutupi oleh air, maka sistem sirkulasi yang terbentuk adalah sistem sel tunggal, seperti gambar di sini, yang dikenal sebagai sel Hadley. Tetapi karena pengaruh ukuran bumi, gaya Coriolis, ketebalan atmosfer, viskositas, radiasi matahari, distribusi daratan lautan,
dan lain-lain, maka setiap sel Hadley pecah menjadi 3 sel yang lebih kecil. Dan bisa kita lihat di gambar yang bawahnya, nah pengamatan menunjukkan bahwa dari daerah ekuator, dari tengah ke kutub utara dan selatan terbentuk daerah tekanan rendah dan tinggi secara berseling-seling. Nah, kemudian mulai dari daerah tekanan rendah ekuatorial, daerah tekanan tinggi subtropis, daerah tekanan rendah lintang tinggi, dan terakhir daerah tekanan tinggi kutub. Nah, selanjutnya di sini ada sirkulasi umum atmosfer di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri sirkulasi atmosfer ini berperan dalam pembentukan cuaca dan iklim. Dan antara lain yaitu dipengaruhi oleh sirkulasi monsun Asia Australia, kemudian sirkulasi Hadley dan sirkulasi Walker. Nah, kemudian dari sirkulasi atmosfer yang terjadi di dunia ini, lalu apa sebenarnya pengaruh dari terjadinya fenomena tersebut? Nah, jadi pola sirkulasi atmosfer ini memengaruhi terhadap keadaan cuaca dan iklim bumi. Sirkulasi atmosfer ini dapat menyebabkan, misalnya di daerah tertentu itu terjadi pertemuan antara udara dingin dan udara panas sehingga menimbulkan gejala cuaca ekstrim seperti badai, tornado, dan lainnya. Makanya kita sering menemui adanya topan dan lain sebagainya. Itu karena pengaruh dari sirkulasi atmosfer. Nah, selanjutnya terdapat 2 sistem dalam sirkulasi atmosfer, yaitu sirkulasi meridional yang sejajar dengan garis bujur dan sirkulasi zonal yang sejajar garis lintang. Nah, kedua sistem ini bersama-sama turut berpengaruh juga dalam menjaga temperatur bumi agar selalu optimal pada setiap tempatnya. Nah, selanjutnya lebih spesifik, kita lihat bagaimana sebenarnya pengaruh sirkulasi atmosfer ini bagi Indonesia. Nah, Indonesia sendiri berada di wilayah tropis yang masuk wilayah doldrum atau tenang atau daerah konvergensi antar tropik. Daerah doldrum ini adalah pusat tekanan rendah sehingga tidak memungkinkan angin-angin siklon untuk tumbuh. Angin siklon akan dibelokkan oleh efek Coriolis saat mencapai ekuator. Singkatnya, di Indonesia situasinya akan jauh lebih aman mengenai pengaruh dari sirkulasi atmosfer ini dan jarang terjadi badai, topan, dan lain sebagainya. Baik, sekian dan terima kasih. Kami akhiri ujian tengah semester Klimatologi ME 2042 ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan selamat sore.